Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan bahan pakan gratis ya di lingkungan kita. Memanfaatkan bahan pakan yang ada di sekitar rumah kita atau di lingkungan kita atau di wilayah kita merupakan hal yang wajib bagi para peternak, sehingga kita sebagai peternak enrok harus bisa memanajemen pakan dan menekan biaya kos pakan. Oke teman-teman, alhamdulillah seperti yang di video ini ya, keadaan di wilayah Purworejo saat ini sudah musim panen. Musim panen yang berlimpah, para petani melakukan penjemuran padi di rumahnya masing-masing, membuat kita sedikit lega karena satu, harga bekatul sudah berangsur turun ya harganya. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan limbah hasil panen tersebut atau sisa panen tersebut yang ada di sawah untuk kita jadikan pakan alternatif bagi ternak enrok kita. Di kandang saya ada beberapa pakan alternatif yang memang kebutuhan pakan alternatif di kandang saya cukup banyak ya, karena populasi enrok yang ada di kandang saya lebih dari 30 ekor, baik yang jumbo maupun yang rambon. Di samping itu, untuk pemenuhan pakan alternatif ini saya harus memutar otak teman-teman untuk mencari pakan yang pertama bisa dibudidaya sehingga ketersediaannya tidak terbatas. Yang kedua, harus mencari bahan pakan yang saat ini lagi musim. Seperti padi ya, padi ini kan musiman yang tidak mungkin kita budidaya setiap waktu karena ini sifatnya adalah musiman. Bagi para petani mungkin melihat tumpukan padi yang bercampur antara padi yang gabuk atau yang kosong dengan padi yang setengah berisi. Kadang dalam tanaman padi itu ketika dia masih setengah berisi atau berumur belum maksimal atau belum tua, sudah keserang hama teman-teman, sehingga pertumbuhan beras yang ada di padi tersebut tidak maksimal. Ini tidak akan bisa diayak menjadi satu sehingga dia tidak bisa terpisah antara padi yang bagus dengan serpihan damen atau serpihan batang padi tersebut, sehingga ini akan tertinggal. Hal-hal yang seperti ini banyak sekali teman-teman yang dibiarkan begitu saja oleh para petani kita karena tidak memungkinkan untuk mereka memilah ya atau mengayak supaya nanti bisa terpisah antara padi yang gabuk atau yang tidak berisi dengan padi yang tidak pertumbuhannya maksimal. Ini bisa kita manfaatkan teman-teman untuk menjadi pakan ternak enrok kita, karena sifat pakan alternatif yang fresh atau yang tidak mengalami ya, atau kita proses fermentasi misalnya atau dicampur dengan bahan-bahan yang lain, ini relatif aman teman-teman. Relatif aman untuk perkembangan ternakan enrok kita. Jadi teman-teman jangan usah khawatir ketika di samping kanan kiri rumah teman-teman atau wilayah teman-teman mungkin ada musim panen ketela pohon atau singkong gitu ya. Berilah atau carilah singkong-singkong yang memang bisa dikatakan BS-an ya, tidak masuk kriteria untuk dijual. Itu bisa dicacah langsung teman-teman dan langsung diberikan ke ternakan enrok kita tanpa adanya proses fermentasi, itu relatif aman. Mungkin teman-teman di daerahnya masih musim buah-buahan ya, seperti pepaya, melon dan lain sebagainya. Kalau ada melon-melon atau buah-buahan dari hasil panen atau semangka gitu tidak masuk kriteria untuk penjualan, itu bisa diambil teman-teman untuk pakan alternatif ternakan enrok kita. Jadi jangan usah khawatir terkait dengan efek negatif ya terkait dengan pakan alternatif. Kalau di dalam pakan tersebut tidak mengandung racun atau tidak mengandung getah yang berlebih, itu relatif aman. Bahayanya kalau kita katakanlah menanam umbi jalar. Umbi jalar itu kalau
getah dan daunnya sangat bahaya teman-teman. Itu perlu adanya proses penjemuran maupun proses fermentasi. Tetapi kalau tumbuh-tumbuhan yang tidak mengandung getah yang berlebih itu relatif aman. Bisa dikatakan daun pepaya itu ada getahnya, tetapi dia tidak mengandung getah yang berlebih, sehingga bisa langsung diberikan ke ternakan endok kita. Apalagi sisa panen ya, yang ada di tumpukan biasanya ini sehabis para petani ini memisahkan antara jerami dengan padinya, ada sisa-sisa yang seperti di video ini teman-teman yang nampak. Ini tinggal kita ambilin satu persatu gitu, diangkut semua ya, diangkut semua bersama dengan serpihan jeraminya, diberikan ke ternakan endok kita. Ini akan menekan biaya pakan. Biasanya saya kalau pagi itu diberikan cemilan ya, walaupun hanya komposisinya sedikit. Tetapi setelah saya menemukan stok jerami dan ada sisa hasil panen yang bisa dikatakan padinya itu tidak maksimal pertumbuhannya, saya memberikan pakannya kadang satu hari ini saya nggak berikan pakan katul gitu, jadi nanti besoknya baru diberikan katul. Mungkin ini tidak terlalu signifikan ketika kita beternak ya, tetapi ini minimal ketika kita bisa memanfaatkan hasil panen di wilayah kita untuk diberikan pakan ke ternak endok kita. Minimal yang tadinya satu minggu itu habis 100.000 atau 30 kilo katul, dengan populasi di kandang saya ini 35 lebih ya, ini bisa menjadikan katul ini di kandang saya dari 100.000 habis satu minggu, ini bisa 2 minggu teman-teman. Lumayan, walaupun pengurangannya paling cuman 35.000 sampai 50.000, tetapi ini sudah lumayan. Ini sudah bisa menekan biaya pakan. Saya bisa mengirit 35.000 atau 50.000 di satu minggunya, tetapi pertumbuhan endok saya juga tidak terganggu, kebutuhan karbohidrat dan protein juga tidak terganggu atau bisa dipenuhi, sehingga produktivitas telur di ternak endok saya tetap bisa stabil. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari telur-telur endok saya yang masih mengeram dan masih ada derian yang mulai bertelur ya. Seperti ini teman-teman, alhamdulillah tidak ada terganggu, walaupun kemarin-kemarin masih ada gejolak ya, saling serang satu sama lain. Ini ternyata memang faktor genetik teman-teman, karena kalau hanya percampuran antar koloni, saya rasa 2 minggu sudah bisa berbaur menjadi satu dan rukun. Tetapi ini ada beberapa ternakan endok yang saling serang, walaupun ini sudah hampir 1 bulan. Ini nggak masalah teman-teman, itu adalah karakter asli. Jadi apa boleh buat, apa yang bisa kita buat untuk meredam semua ini. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga ternakan endok yang ada di kandang kita masing-masing tetap akur dan tidak saling serang. Saling serang kalau di luar kandang nggak masalah. Semoga tidak mengganggu yang masih mengeram. Itu harapan kita semua. Oke teman-teman, pemanfaatan pakan alternatif jangan khawatir ya. Tidak ada efek samping yang berlebih kalau kita bisa memilih pakan yang saat ini tersedia. Kadang para petani kita atau yang tidak memiliki ternak dibiarkan saja di pinggir sawah atau di pinggir pematang sawah, biasanya itu bisa kita memanfaatkan untuk pakan ternak endok kita. Jangan khawatir terkait dengan pakan alternatif, selagi bahan dasarnya tidak melalui fermentasi yang berlebih ataupun tidak mengandung getah yang berlebih, ini akan relatif aman. Semoga ini bisa menjadi inspirasi ya bagi teman-teman semua. Selaku peternak endok, kita harus kreatif teman-teman. Endok kita itu butuh pakan yang banyak tiap hari ya, komposisi yang bagus. Kalau kita tidak bisa kreatif, memilih, melihat situasi, peluang yang ada di wilayah kita masing-masing, ya kacau. Semua pakan beli ya, semua pakan beli, apalagi kalau ada gangguan kemarin. Estimasi saya bulan ini ada yang menetas 3 induk teman-teman. Ternyata kemarin ada kondisi seperti itu, pada tarung di dalam petarangan pecah
hampir 14 butir teman-teman, sehingga memaksa saya untuk lebih bersabar. Nah kayak gini yang namanya peternakan teman-teman, tidak ada yang kita ketahui sebelumnya. Jadi kita hanya berusaha dan berdoa dan bisa memaksimalkan pakan alternatif yang saat ini ada di wilayah kita semua. Pengembangan pakan dan pemanfaatan pakan alternatif yang saat ini ada adalah hal yang terpenting untuk kita bisa survive terus beternak endok. Semoga kita bisa diberikan kesehatan ya teman-teman. Pemanfaatan pakan sangat penting, monggo silahkan, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari ternakan endok yang saat ini kita jalani. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.